Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab 484. Dalam waktu singkat, Xiaoyan dan Murong Qianqian kembali tiba di depan puncak bersalju. Di belakang mereka, Tianying dan Yanxi yang bergegas mendekat, mengikuti dari dekat. Setelah angin dingin ditekan oleh Xiaoyan untuk waktu yang lama, daratan yang awalnya tertutup es dan salju memiliki warna baru. Magma merah terang mengalir di daratan ini. Magma yang luas itu tampak seperti danau. Magma itu memancarkan suhu tinggi, menyebabkan seluruh tempat menjadi sangat panas. Banyak anak sungai magma bagaikan pembuluh darah dalam tubuh manusia. Dari tepi danau magma ini, mereka perlahan menyebar ke hutan pegunungan yang tak terlihat. Baru ketika mendekati hutan pegunungan yang luas, mereka perlahan berhenti menyebar ke bagian yang lebih dalam. Di seberang danau magma, puncak gunung yang diselimuti salju menjulang tinggi menembus awan bagai raksasa yang menjaga ujung danau magma. Angin dingin yang menusuk tulang terus berputar di sekitar puncak yang diselimuti salju, mengeluarkan hembusan angin yang menderu-deru bagai raungan binatang buas. Salju putih bersih yang berterbangan terbawa angin dingin dan menggumpal menjadi naga terbang seputih salju. Setelah meraung di langit, ia menyebar dengan suara bang dan perlahan melayang turun dari 9 langit. Saat ini, di perbatasan antara danau magma dan puncak bersalju, kelompok Xiaoyan yang beranggotakan 5 orang berdiri di udara. Sesekali, mata mereka menyapu danau magma di bawah. Setiap mata menunjukkan ekspresi yang berbeda, menatap danau magma di bawah, yang bahkan Tianying sendiri rasakan agak berbahaya. Mata Tianying tanpa sadar menampakkan sedikit keterkejutan. Pada saat ini, indra Tianying merasakan bahwa meskipun angin dingin yang menyelimuti puncak bersalju cukup kuat, setiap kali angin dingin itu hendak mendarat, ia akan dilarutkan oleh angin yang lebih panas dari bawah. Siklus ini berulang dan angin dingin itu tak lagi mampu menyapu hutan pegunungan di luar puncak bersalju. Melihat pemandangan ini, Tianying tak kuasa menahan diri untuk tidak mendecakkan lidahnya karena takjub. Tentu saja, Yanxi dan Xionggang di sampingnya pun sudah terkejut dengan pemandangan di depan mereka. Di depan mereka bertiga, Xiaoyan berdiri berdampingan dengan Murong Qianqian. Bersama-sama, mereka menyaksikan pemandangan es dan api yang menghilang di depan mereka. Masing-masing memiliki pikiran yang berbeda di hati mereka. Mata Murong Qianqian mengamati danau magma di bawahnya. Hatinya tanpa sadar teringat akan sikap kuat yang ditunjukkan Xiaoyan 7 hari yang lalu. Kemegahan yang tak biasa juga terpancar dari mata indahnya. Hati Xiaoyan langsung berdebar kencang seolah disuntik darah ayam ketika ia membayangkan akan bisa memasuki wilayah dalam pegunungan Silin. Lagi pula, jika dihitung dengan cermat, Xiaoyan sudah memasuki pegunungan Silin selama hampir 1,5 tahun. Saat itu, ia memperkirakan waktu untuk melewati pegunungan Silin. Dan siapakah yang dapat membayangkan bahwa angin dingin itu benar-benar begitu menakutkan? Siapakah yang dapat membayangkan bahwa angin dingin itu begitu menakutkan? Setelah lama menatap, akhirnya Murong Qianqian mengalihkan pandangannya. Ia melihat ke sisi lain gunung bersalju. Kilatan cahaya mengalir di mata indahnya yang panjang. Seketika, wajah cantiknya, yang membuat orang merasa sayang padanya, menampakkan senyum licik. Xiaoyan tanpa sadar mengerutkan kening ketika melihat perubahan ekspresi di wajah cantik wanita muda di sampingnya. Raut ragu muncul di wajahnya, tetapi menghilang dalam sekejap. Tak lama kemudian, tangan putih wanita muda itu perlahan terulur dari balik lengan bajunya di depan mata Xiaoyan yang terkejut. Sebuah cahaya menyambar telapak tangannya, dan sebuah prasasti giok yang memancarkan cahaya hijau muncul di tangan Murong Qianqian. Ekspresi wajah Xiaoyan berubah saat melihat prasasti giok ini. Seketika berubah menjadi kegembiraan. Tablet giok ini adalah Chi Giok dingin yang dapat menghalangi angin dingin yang menakutkan. HMP. Senyuman tak sengaja tersungging di wajah cantik wanita muda itu saat melihat kegembiraan di wajah Xiaoyan. Setelah itu, sebuah pikiran terlintas di benaknya. Doki dalam tubuhnya dengan cepat mengalir keluar dan mengalir ke tablet giok di tangannya. Setelah doki milik Murong Qianqian mengalir, tablet giok yang memancarkan cahaya hijau lembut itu segera memancarkan energi aneh yang melilit tubuh Xiaoyan dan Murong Qianqian. Xiaoyan tanpa sadar mengangkat alisnya ketika merasakan energi samar yang aneh di sekitarnya. Sebuah pikiran melintas di benaknya, dan kekuatan spiritual yang dahsyat melonjak dari antara alisnya, mencoba menyelidiki aura energi Chi Giok dingin. Namun, hasil akhirnya membuat Xiaoyan agak tertegun.
Ini karena hasil penyelidikan kekuatan spiritualnya menunjukkan aura yang sangat halus. Xiaoyan tidak dapat menangkap energi Cigiok dingin. Sementara Xiaoyan tertegun di dalam hatinya. Murong Qianqian di sampingnya tertawa pelan. Ia mengabaikan wajah Xiaoyan yang tertegun di sampingnya. Tubuhnya yang indah bergerak dan ia memimpin untuk terbang ke sisi lain gunung bersalju. Di belakangnya, trio elang langit menunjukkan ekspresi hormat di wajah mereka ketika melihat bahwa Murong Qianqian hendak pergi. Mereka buru-buru menangkupkan tangan dan membungkuk ke arah wanita muda itu pergi. Pada saat yang sama, mereka berbicara dengan nada hormat. "Selamat jalan, Nona muda." Menanggapi hal ini, Murong Qianqian mengangkat tangannya. Punggung tangannya yang halus menghadap ketiga orang di belakangnya dan melambaikannya dengan lembut. Di saat yang sama, Xiaoyan juga tersadar saat kata-kata ketiga orang itu terdengar. Ekspresi wajahnya sedikit berubah saat ia dengan cepat mengikuti. Saat ini, ia harus bergantung pada gadis ini untuk melewati pedalaman pegunungan Silin. Jika gadis kecil ini kabur duluan, Xiaoyan tidak akan bisa meninggalkan tempat ini. Dengan dukungan Cigiok dingin dan energi aneh, Xiaoyan dan Murong Qianqian melintasi puncak gunung bersalju tanpa perlawanan apapun dan secara resmi memasuki pedalaman pegunungan Silin. Tentu saja, ini hanyalah tepian pedalaman pegunungan Silin. Masih cukup jauh dari inti pedalaman yang sebenarnya. Jika Xiaoyan ingin melewati tempat ini, ia perlu menghabiskan lebih banyak waktu. Saat Xiaoyan melangkah ke udara dan melintasi puncak gunung bersalju yang megah dengan ekspresi santai, dia tidak dapat menahan perasaan gembira dalam hatinya. Ia masih ingat saat pertama kali tiba di tempat ini beberapa bulan yang lalu. Ia sudah sangat kesulitan untuk melangkahkan kaki di lereng yang rusak. Saat itu, Xiaoyan bahkan tak pernah menyangka bisa dengan mudah melewati puncak bersalju di bawah kakinya dengan langkah kaki seperti ini. Namun, kini Xiaoyan benar-benar telah melewati puncak bersalju ini dengan begitu mudah. Hati Xiaoyan tiba-tiba merasa bahwa segalanya tetap sama. Tetapi manusia telah berubah. Fiu, entah kenapa, ia mendesah panjang dalam hati. Mungkin karena perasaan rileks karena berhasil memasuki pedalaman pegunungan Silin. Atau mungkin karena pikiran-pikiran yang baru saja berkecamuk di dalam hatinya. Xiaoyan berdiri di udara. Matanya terfokus ke suatu arah. Tak lama kemudian, ia mengangguk berat. Sosoknya bergerak dan ia segera mengikuti jejak kaki Murong Qianqian, melesat menuju pedalaman pegunungan Silin. Dalam sekejap mata, setengah hari telah berlalu sejak Xiaoyan dan Murong Qianqian memasuki pedalaman pegunungan Silin. Selama setengah hari ini, Xiaoyan dan Murong Qianqian bisa dibilang bepergian tanpa henti. Namun, meskipun begitu, mereka berdua masih cukup jauh dari pusat pedalaman pegunungan Silin. Saat berjalan berdampingan dengan Murong Qianqian, Xiaoyan tiba-tiba teringat sebuah pertanyaan yang telah lama membuatnya bingung. Setelah merenung cukup lama, Xiaoyan akhirnya mengalihkan pandangannya ke wanita muda di sampingnya. Ekspresi di matanya sedikit berubah. Setelah ragu sejenak, ia membuka mulut dan bertanya, "Benar sekali. Aku punya pertanyaan yang selalu ingin kutanyakan padamu. Bisakah kau menjawabnya untukku?" Mendengar kata-kata Xiaoyan yang tiba-tiba, raut wajah ragu muncul di wajah cantik Murong Qianqian. Setelah itu, ia mengangguk pelan. Matanya yang indah menatap Xiaoyan dan berkata, "Silakan bertanya." Mendengar ini, Xiaoyan mengangguk pelan. Setelah itu, ia merenung sejenak dan berkata, "Jika tebakanku benar, seharusnya ada setidaknya satu dou di elit di pedalaman pegunungan Silin. Kan?" Melihat ini, raut wajah cantik Murong Qianqian tanpa sadar sedikit berubah. Bahkan langkah kakinya yang maju pun terhenti sejenak. Alis wanita muda itu sedikit berkerut. Namun, ia tetap mengangguk pelan pada akhirnya. Melihat ini, Xiaoyan akhirnya mengangguk. Ia langsung mengerutkan kening dan membuka mulut untuk bertanya. Tetapi jika memang demikian, mengapa dia tidak muncul saat angin dingin bertiup? Dengan kekuatannya, dia seharusnya mampu menahan angin dingin. Setidaknya, dia seharusnya tidak membiarkan Tian Ying dan yang lainnya berakhir seperti itu. Ada alasannya. Lagi pula, pegunungan Silin punya aturan yang berlaku di tempat ini. Tembok timur yang jebol awalnya adalah tanggung jawab mereka bertiga. Daerah pedalaman pegunungan Silin punya 4 tembok gunung, dan masing-masing dijaga oleh orang. Kalau suatu hari nanti keempat tembok gunung itu jebol, jangan bilang kalau pemilik pegunungan Silin harus menyegelnya sendiri. Yah, mendengar gerutuan tersembunyi dalam suara Xiaoyan, raut wajah cantik Murong Qianqian tiba-tiba berubah muram. Nada suaranya rendah dan dalam saat ia berbicara tegas kepada Xiaoyan. Apapun alasannya, dia tidak bisa hanya berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa. Jika aku tidak ada saat tembok timur untuk kali ini,
Bukan hanya Tianyu dan yang lainnya yang tidak akan selamat, tapi kau juga akan berada dalam bahaya. Jangan bilang dia seorang Gobi elit yang bermartabat sebenarnya tidak mau terlibat dalam situasi seperti ini. Namun, nada bicara Xiaoyan juga menindih saat mendengar jawaban Murong Qianqian. Saat kata-katanya terdengar, wanita muda di sampingnya terdiam. Meskipun wanita muda itu memiliki jawaban yang jelas di hatinya mengapa orang itu tidak turun tangan. Ia tidak dapat menjelaskannya dengan jelas karena hubungannya dengan Xiaoyan. Hal ini juga menyebabkan kepahitan di hati Murong Qianqian yang tak terlukiskan. Namun, tepat ketika Xiaoyan hendak melanjutkan bertanya, sebuah dentuman teredam tiba-tiba terdengar dari tangan Murong Qianqian. Tak lama kemudian, energi aneh yang semula menyelimuti Xiaoyan dan Murong Qianqian menghilang dengan cepat. Di saat yang sama, ekspresi wajah Xiaoyan dan Murong Qianqian langsung berubah. Bab 485, Ledakan. Ekspresi wajah cantik Murong Qianqian langsung berubah setelah suara bang rendah dan dalam terdengar. Wanita muda itu mengerucutkan bibirnya pelan, dan setitik darah segar berwarna merah cerah mengalir dari sudut mulutnya. Pada saat yang sama, ketika Murong Qianqian dengan cepat mengangkat tangannya yang seputih giok, Cihanyu yang memancarkan cahaya hijau berkilauan, entah mengapa, terpotong menjadi dua. Cahaya hijau neon yang terkumpul di atasnya pun menghilang dengan cepat. Pada saat yang sama, energi aneh yang awalnya menyelimuti Xiaoyan dan Murong Qianqian menghilang dengan cepat. Angin dingin yang menusuk tulang di langit bagaikan serigala lapar yang telah lama mengincar mereka berdua. Tiba-tiba, angin itu menerkam Xiaoyan dan Murong Qianqian di udara. Perubahan situasi yang tiba-tiba dan tak terduga ini juga menyebabkan ekspresi wajah Xiaoyan berubah drastis. Tanpa Cihanyu, Xiaoyan merasa ketakutan dari lubuk hatinya saat menghadapi angin dingin yang menakutkan di pedalaman. Mengingat kuatnya angin dingin ini, Xiaoyan kemungkinan besar tidak akan mampu bertahan lama di bawah angin dingin ini meskipun ia mengerahkan seluruh tenaganya. Terlebih lagi, saat ini masih ada Murong Qianqian di sampingnya. Namun, angin dingin sudah menyerang saat ini. Melihat dirinya dan Murong Qianqian sudah menjadi kura-kura dalam toples, Xiaoyan pasti tidak akan tinggal diam dan menunggu ajal. Paling-paling, ia akan membuat Guyu menyerang lagi. Jika benar-benar tidak berhasil, ia hanya bisa mundur dari pedalaman Gunung Silin. Meskipun Xiaoyan tanpa sadar merasakan sedikit penyesalan di hatinya saat ia berpikir tidak akan mampu melewati pedalaman pegunungan Silin, Xiaoyan tetap lebih menghargai hidupnya daripada menerobos masuk dengan paksa saat ini. Hah! Tubuh Xiaoyan tiba-tiba bergetar hebat diterpa angin dingin. Doki di dalam tubuhnya dengan cepat keluar dari tubuhnya. Api surgawi melonjak dan dengan cepat menggumpal menjadi penghalang api surgawi di sekitar tubuh Xiaoyan. Api itu untuk sementara waktu menghalangi angin dingin yang bersiul kencang dari segala arah. Pada saat yang sama, Xiaoyan menarik Murong Qianqian ke dalam pelukannya. Ia melambaikan tangan kanannya, dan penggaris Xuan berat pun muncul di tangannya. Penggaris raksasa itu terayun, memancarkan suara angin kencang yang berhembus di udara kosong. Siapa? 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 Saat angin dingin bertabrakan dengan api surgawi Xiaoyan, suara cici yang intens terdengar dari udara kosong. Kabut putih pekat mengepul di sekitar api surgawi. Seketika, kabut tersebut menggumpal menjadi bilah-bilah es tajam yang tak terhitung jumlahnya di bawah angin dingin. Bilah-bilah tajam itu berayun bersama angin dan sekali lagi menghantam penghalang api surgawi Xiaoyan tanpa ampun. Siapa-siapa? Di bawah bombardir tanpa henti ini, alis Xiaoyan berkerut erat. Angin dingin sudah tak tertandingi ganasnya, dan bahkan lebih tak berujung di pedalaman Silin. Meskipun api surgawinya kuat, semakin ganas, uap air yang telah terbakar di udara hampa akan semakin dimanfaatkan oleh angin dingin sekali lagi. Akibatnya, semakin ia bertarung, semakin gagah berani ia. Di sisi lain, Xiaoyan hanya bisa pasif. Jika ini terus berlanjut, itu tidak akan menjadi akhir yang baik baginya. Dalam waktu singkat, area di sekitar api surgawi Xiaoyan telah diselimuti oleh lapisan-lapisan bilah es. Sekilas, area di sekitarnya dipenuhi bilah-bilah es. Sedangkan Xiaoyan, ia hanya bisa menggunakan api surgawinya untuk terus melawan. Brengsek, angin dingin ini sungguh merepotkan. Jika aku tidak dapat membakar uap air itu seluruhnya dalam angin dingin, pada akhirnya semua itu akan sia-sia. Melihat bahaya angin dingin, ekspresi wajah Xiaoyan menjadi kejam. Tangan kanannya, yang memegang penggaris Xuan berat, juga mulai mengerahkan lebih banyak kekuatan. Xiaoyan, jangan bicara. Kau terluka. Ayo mundur dulu. Soal melewati pegunungan Silin, ayo kita buat rencana lain. Murong Qianqian, yang sedang dalam pelukannya,
Baru saja hendak membuka mulut untuk berbicara ketika Xiaoyan menjerit pelan dan menghalangi kata-katanya. Di saat yang sama, langkah kaki Xiaoyan berubah. Saat ia melancarkan langkah kepunahan langit, tubuhnya tiba-tiba berbalik dan penguasa Xuan berat di tangan kanannya tiba-tiba diayunkan. Seketika, cahaya penguasa agung yang membentang di langit menyapu keluar dari penguasa Xuan berat. Penguasa pemecah langit 7 lapis. Satu penguasa. Xiaoyan menjerit keras di dalam hatinya. Pada saat yang sama, cahaya penguasa juga menyapu. Di bawah dukungan api surgawi, Doki yang menakutkan langsung menyapu semua angin dingin di depan Xiaoyan. Pada saat yang sama, Xiaoyan juga memanfaatkan momen singkat ini untuk melancarkan langkah kepunahan langit dengan sekuat tenaga. Tubuhnya tiba-tiba melesat dan muncul di ruang hampa 1000 kaki jauhnya. Saat itu, murung Qian-Qian yang sedang berada dalam pelukan Xiaoyan dengan lincah menghirup aroma khas tubuh Xiaoyan. Senyum hangat tersungging di wajah cantiknya yang agak pucat. Hah, sekali lagi, penggaris raksasa di tangan Xiaoyan diayunkan dengan keras. Cahaya penggaris yang menakutkan tak terhitung jumlahnya terus-menerus diayunkan dari penggaris raksasa di tangan Xiaoyan. Menyapu langit dengan keras di mana angin dingin bersiul. Kemanapun cahaya penguasa itu lewat, angin dingin di langit akan langsung terbakar habis. Bahkan uap air di udara pun lenyap sepenuhnya saat itu juga. Di bawah cahaya penggaris, bahkan udara yang dihirup Xiaoyan dan Murong Qian-Qian menjadi luar biasa. Kering dan hangat. Hah, penguasa pemecah langit 7 lapis. Merusak berkali-kali. Xiaoyan menyerang dengan sekuat tenaga. Sosok berjubah hitamnya juga berulang kali melintas di ruang kosong. Meskipun demikian, Xiaoyan yang sekarang masih cukup jauh dari puncak bersalju tempat ia datang. Setelah serangan yang tak terhitung jumlahnya, Doki dalam tubuh Xiaoyan telah terkuras lebih dari setengahnya. Meskipun demikian, angin dingin di sekitarnya tetap tidak berkurang kekuatannya. Suhu rendah yang menakutkan terus membombardir penghalang api surgawi di sekitar tubuh Xiaoyan. Pada saat ini, penghalang api surgawi yang awalnya menutupi Xiaoyan sejauh 100 kaki, telah dipaksa mundur hingga jarak kurang dari 10 kaki dari tubuh Xiaoyan. Setelah melepaskan dokinya berkali-kali dengan seluruh kekuatannya, Xiaoyan yang sekarang juga merasakan ketidakberdayaan. Kengerian angin dingin ini jauh lebih menakutkan daripada yang dibayangkannya. Sekalipun ia mengerahkan seluruh kemampuannya, kemungkinan besar ia akan kesulitan meninggalkan tempat ini hari ini. Xiaoyan terengah-engah beberapa kali. Ia memutar pergelangan tangannya dan menggenggam penggaris Xuan berat. Seketika, ia melebarkan mulutnya dan menyemburkan banyak api surgawi. Api-api itu melayang di depan Xiaoyan. Setelah menurunkannya, Murong Qian-Qian merasakan niat Xiaoyan. Tangannya yang memeluk erat tubuh Xiaoyan perlahan terlepas. Wajahnya pucat pasi saat ia bersembunyi di balik Xiaoyan. Gutua, bantu aku. Xiaoyan berbicara dengan berat hati. Namun, yang ia dapatkan hanyalah keheningan. Guyu acuh tak acuh terhadap apa yang ia katakan. Ia sama sekali tidak tergerak. Xiaoyan tanpa sadar mengerutkan kening menghadapi hal ini. Tadi sangka Guyu memilih untuk tetap diam saat ini. Namun, Xiaoyan segera mengerutkan kening dengan agak ragu. Keheningan Guyu membuatnya merasa gelisah. Xiaoyan hanya bisa mendesah getir tak berdaya di dalam hatinya setelah sesaat merasa sia-sia. Ia mengalihkan pandangannya. Tatapan Xiaoyan baru saja tertuju pada api surgawi di depannya. Tepat saat ia hendak membentuk api teratai Buddha yang marah, sebuah suara jernih dan acuh tak acuh tiba-tiba bergema di tempat ini. Manusia kecil, siapa kau? Kenapa kau menerobos masuk ke wilayah raja ini? Bab 486. Begitu suara acuh tak acuh itu terdengar, ekspresi wajah Xiaoyan tanpa sadar berubah. Gerakan tangannya pun terhenti. Merasakan ketidakpedulian sedingin es dalam kata-kata itu, rasa takut tanpa sadar muncul dalam hati Xiaoyan. Kekuatan orang ini setidaknya seorang dodi elit. Tetua, junior ini adalah Xiaoyan. Aku tidak punya niat jahat untuk menyinggung wilayah tetua hari ini. Aku hanya berharap bisa meminjam jalanmu. Setelah menjaga api surgawi di depannya, Xiaoyan buru-buru menangkupkan kedua tangannya dengan hormat ke arah ruang kosong di sekitarnya. Ia menggunakan pandangannya untuk menyapu area di sekitarnya. Seperti yang diduga, ia tidak melihat sosok orang itu. Ia bahkan tidak dapat mengidentifikasi arah pasti asal suara itu. Ia juga tidak dapat mendeteksi sedikit pun jejak aura orang itu. Orang yang tiba-tiba berbicara itu bagaikan angin ilusi, menyebabkan seseorang tidak dapat menemukan jejak apapun. Oh, karena kamu datang hanya untuk meminjam jalanku, lalu apa yang terjadi padanya? Mengapa dia terluka? Jika kamu tidak bisa mengatakannya, kamu akan mati. Suara acuh tak acuh itu sama sekali tidak mengandung emosi.
Xiaoyan tidak terkejut mendengar niat membunuh yang dingin darinya. Ia tidak meragukan kata-kata sesepuh ini. Jika ia tidak bisa menjawab, pihak lain pasti akan membunuhnya dengan satu serangan sebelum ia sempat bereaksi. Wajah Xiaoyan dipenuhi cahaya dingin. Memikirkan hal ini, Xiaoyan tak kuasa menahan tawa getir di dalam hatinya. Ia tidak tahu apakah benar atau salah meminta bantuan Murong Qianqian kali ini. Pihak lain benar-benar telah mengatakan sesuatu yang mengincar nyawanya begitu ia membuka mulut. Hal ini benar-benar membuatnya sedikit terharu, menoleh ke arah Murong Qianqian yang sedang berbaring telentang. Xiaoyan tanpa sadar menyunggingkan senyum pahit di sudut mulutnya. Ia berkata dengan lembut, "Mengapa kamu tidak mengatakannya?" Mendengar ini, mata wanita muda itu, yang tadinya menatap Xiaoyan, langsung berpaling. Kedua matanya menutupi punggung Xiaoyan, membuat Xiaoyan merasa tak berdaya. Sikap Murong Qianqian ini sama saja dengan mendorongnya ke giletin. Batuk-batuk. Xiaoyan terbatuk pelan 2 kali. Ia menangkupkan kedua tangannya dengan hormat ke arah langit di sekitarnya. Baru kemudian ia membuka mulut dan berbicara. Menjawab senior, "Murong Qianqian. Dia, cukup. Aku sudah memberimu waktu. Tapi karena kau tidak mau menjawab pertanyaanku, sudahlah, kau sudah melanggar wilayahku. Dan sekarang kau malah jadi manusia. Bocah, mati saja, membelanjakan." Begitu kata-kata acuh tak acuh itu terucap, suara angin yang tajam tiba-tiba bergema di dunia. Di saat yang sama, ekspresi wajah Xiaoyan berubah drastis. Sebuah pikiran terlintas di benak Xiaoyan, dan ia ingin menghindar. Namun, Xiaoyan segera menyadari bahwa tubuhnya tanpa sadar telah ditahan dengan paksa di tempat yang sama oleh kekuatan yang mengerikan. Xiaoyan sudah tidak punya cara untuk menghindari serangan yang bisa melukainya ini. Meskipun hatinya sangat terguncang, Xiaoyan hanya bisa buru-buru berteriak memanggil Guyu dalam hati. Lagi pula, dari aura orang di depannya, sepertinya dia tidak bercanda. Jika Guyu tidak muncul, kemungkinan besar dia tidak akan punya sedikit pun kesempatan untuk bertahan hidup. Mengingat kekuatan yang terkandung dalam serangan ini, jika mendarat di tubuh Xiaoyan, lupakan tentang bertahan hidup. Akan sulit baginya untuk meninggalkan mayat yang utuh. Dalam sekejap mata, angin yang menakutkan itu telah turun dari langit. Dalam sekejap mata, angin itu berada kurang dari 100 kaki dari kepala Xiaoyan. Angin itu akan mendarat di tubuhnya. Melihat pemandangan ini, Xiaoyan tahu bahwa ia tidak bisa menghindar. Ia tidak bisa mengandalkan Guyu. Saat ini, ia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Sebuah pikiran terlintas di benak Xiaoyan, dan tubuhnya tiba-tiba bergetar. Garis keturunan naga dan phoenix di dalam tubuhnya langsung aktif. Dalam sekejap mata, armor kuno naga dan phoenix telah menyelimuti seluruh tubuh Xiaoyan. Pada saat yang sama, tubuh kaca kingkung juga dilepaskan. Dalam sekejap mata, tubuh Xiaoyan yang terkurung di tempat akhirnya bisa bergerak. Dari sudut pandang Xiaoyan, pertahanan terbaik adalah serangan yang berani. Dalam menghadapi bahaya, lebih baik mengerahkan seluruh tenaga daripada hanya menunggu kematian datang. Bahkan jika dia mati, dia akan membuat pihak lain membayar harganya. Xiaoyan melambaikan tangannya yang besar dan menyimpan penggaris Xuan berat ke dalam cincin penyimpanannya. Pada saat yang sama, api surgawi yang indah dengan cepat berkumpul di tangan Xiaoyan. Xiaoyan, yang telah berubah menjadi Dewa Kingkung, melambaikan tangannya yang besar. Doki dengan liar berkumpul di telapak tangannya yang besar. Seketika, angin yang menakutkan itu akan mendarat. Saudari Bing Shuang, jangan. Di saat kritis ini, awalnya diperkirakan akan terjadi tabrakan dahsyat yang mengguncang bumi. Namun, yang terjadi justru tangisan merdu Murong Qianqian yang membumbung tinggi ke angkasa. Pada saat yang sama, tubuh indah dan halus milik Murong Qianqian telah menghalangi langit di atas kepala Xiaoyan. Ia berniat menggunakan tubuhnya untuk menangkis serangan mematikan Xiaoyan ini. Membelanjakan. Dalam sekejap mata, angin kencang yang telah mendarat di depan tubuh indah Murong Qianqian tiba-tiba terhenti di tengah deru angin yang kencang. Angin kencang itu pun lenyap dengan mudah. Saat angin berembus, sesosok wanita cantik dengan kulit seputih salju dan rambut panjang sebiru es pun terungkap dalam sekejap. Ia mengenakan gaun panjang sebiru es. Wanita ini memiliki wajah yang sangat cantik, bisa dibilang tak tertandingi. Bibirnya semerah pil merah, dan hidungnya yang kecil dan mancung menonjolkan kecantikannya. Alisnya yang berbentuk seperti pohon willow dan matanya yang berbentuk seperti burung phoenix, dihiasi sepasang mata biru es yang memancarkan kilatan dingin. Di saat yang sama, kecantikannya juga menambahkan kesan angkuh bak raja. Melihat wanita cantik di depannya, senyum riang langsung tersungging di wajah cantiknya. Tubuhnya yang indah bergerak dan ia memeluk erat wanita di depannya.
Senyum yang jarang terlihat dan mampu menjungkir balikan dunia pun muncul di wajah yang awalnya acuh tak acuh setelah dipeluk oleh Murong Qianqian. Andai kecantikan yang tak tertandingi itu berjalan keluar, ia pasti akan menarik banyak pria untuk jatuh cinta padanya. Mereka rela melakukan apa saja demi dirinya. Bahkan beberapa ahli terkenal pun mungkin akan terpikat oleh kecantikannya. Tentu saja, jika seseorang ingin mendekatinya, kemungkinan besar mereka harus lebih kuat darinya terlebih dahulu. Lagi pula, kecantikan es dengan penampilan yang tak tertandingi ini bukanlah sekadar vas bunga yang tampak secantik penampilannya. Kekuatannya cukup untuk membuat seluruh wilayah barat gemetar. Namun, di saat yang sama, ketika si cantik es dan Murong Qianqian berpelukan, skill yang telah dilepaskan Xiaoyan dari tangannya dibawa bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya. Tak mungkin lagi ditarik. Dalam sekejap mata, telapak tangan yang mengerikan itu membawa seluruh doki yang tersisa di tubuh Xiaoyan dan menghantam keras ke arah dua wanita cantik yang berada kurang dari 100 kaki di udara. Menghadapi telapak tangan yang dilempar, ekspresi cemas langsung muncul di wajah Xiaoyan saat itu. Bagaimana mungkin dia tahu bahwa Murong Qianqian tiba-tiba akan melompat keluar dan menggunakan tubuhnya untuk menangkis serangan ini di saat kritis seperti ini. Dari kelihatannya, situasi ini sudah tak terelakkan. Hati-hati! Setelah terdengar teriakan keras yang mengguncang langit, telapak tangan emas raksasa yang berjarak kurang dari 10 kaki dari Murong Qianqian, dan Murong Qianqian langsung berhenti di udara. Mengangkat kepala, seseorang hanya bisa melihat bahwa si cantik es itu dengan ceroboh mengangkat tangan putihnya. Kelima jarinya terulur dan pada saat yang sama, energi tak terlihat langsung menyapu dari telapak tangannya dan dengan paksa memenjarakan telapak tangan emas raksasa itu di udara. Ledakan. Detik berikutnya, si cantik es mengepalkan tangannya dengan lembut dan cetakan tangan emas raksasa itu pecah dengan suara bang. Seketika, cetakan tangan itu berubah menjadi gelombang doki yang sangat murni yang kembali ke tubuh Xiaoyan, bersambung ke bab selanjutnya.